Berjumpa lagi dengan kami di Nostalgia Pemilu episode ke-14. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana sih hasil dari pemilu kedua di tahun 1971, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pembagian kursi dari pemilu tersebut. Yuk kita cari tahu di Nostalgia Pemilu. Teman pilih, ternyata pembagian kursi di pemilu 1971 caranya beda banget loh dibandingkan dengan pemilu 1955. Bedanya apa? Kalau pemilu 1955 pakai sistem kombinasi, yaitu gabungan sistem kuota dan sistem suara terbesar, pada pemilu 1971 justru menghabiskan semua kursi di setiap daerah pemilihan. Konsekuensinya, cara ini secara tidak langsung mengurangi jumlah partai yang mendapatkan kursi. Tapi ada minusnya juga, banyak suara rakyat akhirnya terbuang, karena tidak cukup kuat untuk mendapatkan kursi. Gimana sih cara pembagiannya? Secara umum ada 3 tahap, tapi kalau di daerah pemilihan tidak ada kerjasama antar partai, maka cuma ada 2 tahap. Tahap pertama, setiap suara partai dibagi dengan angka kuota untuk menentukan kursi awal. Tahap kedua, kalau ada partai yang melakukan kerjasama untuk menggabungkan sisa suara, maka sisa suara gabungan itu dibagi lagi dengan kuota untuk mendapatkan kursi tambahan. Tahap ketiga, kalau masih ada sisa kursi, barulah diberikan satu-satu kepada partai dengan sisa suara terbesar termasuk gabungan dari kerjasama tadi. Kalau tidak ada kerjasama, prosesnya lebih simpel. Setelah tahap pertama, sisa kursi langsung diberikan kepada partai dengan sisa suara terbesar. Masalahnya muncul di sini. Sistem pembagian kursi pemilu 1971 ternyata bikin hasil suara nasional tidak selalu sejalan dengan jumlah kursi yang diperoleh partai. Contoh paling jelas, PNI dan Parmusi. Secara nasional, PNI dapat suara lebih besar daripada Parmusi, tapi hasil akhirnya, kursi PNI justru lebih sedikit. Sementara itu, Golkar yang unggul dengan 62,82% suara justru mendapatkan 65,5% kursi, yakni sebanyak 236 dari total 360 kursi DPR. Lalu bagaimana kalau dipakai dengan sistem pemilu 1995? Para ahli membuat perhitungan andai-andai seandainya pemilu 1971 menggunakan sistem kombinasi seperti pemilu 1955. Hasilnya adalah sebagai berikut. Golkar turun dari 236 kursi menjadi 226 kursi. NU mendapatkan 59 kursi. PNI melonjak menjadi 24 kursi lebih tinggi dari Parmusi, dan Parmusi turun menjadi 22 kursi. Sementara itu, hanya Murbay yang tetap tidak mendapatkan kursi. Dengan sistem ini, hasil perolehan suara akan lebih sejalan dengan perolehan kursi. PNI yang suaranya lebih besar daripada Parmusi juga akan mendapatkan kursi yang lebih banyak dan lebih proporsional. Nah, teman pemilih, itu tadi adalah bagaimana pembagian kursi pada pemilu 1971. Untuk info menarik lainnya, nantikan terus di Nostalgia Pemilu selanjutnya. Sampai jumpa.